Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita akan mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dari hari Senin hingga Jumat. Dalam pembelajaran kita dari Perjanjian Lama, kita telah sampai pada Amsal pasal 15, buku puisi ketiga. Kalau ini adalah episode pertama Anda menyaksikan, saya menyarankan Anda untuk mengunjungi website kami, semuakitabsuci.com, di mana Anda bisa menemukan episode-episode yang sebelumnya. Untuk mulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima Saudara kasih. Amin Helal, selamat Terima datang. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Muin, pasal 15 dimulai dengan perkataan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mohon jelaskan maksud jawaban yang lemah lembut. Orang yang bijak adalah dia yang mengetahui kapan untuk berbicara dan kapan untuk tetap diam. Menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang dialami. Tidak terpengaruh oleh apa yang dialami. Ada contoh dari dua orang dalam perjanjian lama yang memiliki respon berbeda dengan kelompok orang yang sama. Salah satu merespon dengan jawaban lembut, yang lain merespon dengan jawaban kasar yang membangkitkan amarah. Orang pertama itu adalah Gideon dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 dan 8. Dan orang yang kedua adalah Yefta dalam kitab yang sama pasal 11 dan 12. Faktor yang umum antara keduanya adalah suku Efraim. Gideon dalam pasal 7 telah memasuki medan perang dan telah menang. Dalam perjalanan kembali, orang Efraim menentang dia dan menyalahkan dia karena pergi ke medan perang tanpa memberitahu mereka. Gideon berkata, "Apa perbuatanku dalam hal ini? Jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer?" Ia menampung kemarahan mereka dan memenangkan mereka dengan jawaban yang lemah lembut. Sebaliknya Yefta dalam pasal 11 telah memasuki medan perang melawan Amon. Dalam perjalanan kembali, kelompok yang sama menemui dia. Mereka adalah orang-orang yang hanya bertujuan untuk membuat masalah kepada siapapun yang mereka temui. Dan mereka menyalahkan Yefta dengan berkata, "Mengapa kau pergi ke medan perang tanpa memberitahu kita?" Ia menjawab mereka dengan berkata, "Kamu telah dipermalukan oleh musuhmu selama 7 tahun, tetapi kamu tinggal diam." Cara dia menjawab mereka menyebabkan peperangan antara tentara Yefta dan tentara mereka. Pada hari itu 42.000 orang meninggal karena perkataan yang kasar. Maka perkataan yang salah bisa menyebabkan masalah yang besar. Kita hidup dalam lingkungan di mana suara keras menjadi ciri khas dari segalanya, termasuk klakson mobil di jalan-jalan. Dan suara keras tidak selalu menandakan kekuatan dalam, justru sebaliknya. Terkadang kelemahan di Benar. dalam adalah alasan dari suara kerasnya. Orang bijak adalah dia sedikit berkata-kata. Benar, Orang tidak bijak mencoba untuk menunjukkan dirinya lewat banyak kata-kata. benar. Saudara Amin, kita telah berbicara tentang jawaban yang lemah lembut. Sekarang kita akan lanjut ke ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mohon jelaskan. Faktanya, lidah adalah sarana seseorang untuk berbicara kepada orang lain. Tetapi juga, lidah menunjukkan apa yang ada dalam diri manusia. Alkitab mengatakan, Lidah lidah menunjukkan apa yang ada di dalam manusia. menunjukkan apa yang ada dalam seseorang. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini ia berkata lidah orang bijak. Orang bijak memberikan pengetahuan yang berguna untuk orang lain. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Itulah mengapa Alkitab berkata tentang lidah dalam surat Yakobus pasal 3, lidah pun adalah api.
menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Menodai seluruh tubuh. Dinyalakan Roda oleh kehidupan api kita. neraka. Itu artinya membakar seluruh kehidupan. Lidah yang adalah bagian kecil disamakan dalam Yakobus 3 sebagai kekang kuda dan juga disamakan sebagai kemudi dari kapal. Jadi perkataan yang saya katakan mengarahkan saya entah ke kiri atau ke kanan. Itulah mengapa salah satu orang kepercayaan Allah meminta penyertaan dari Tuhan. Bukan untuk gerbang dari bangunan yang ia tinggali, tapi untuk berjaga di depan pintu dari bibirnya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Banyak orang berbicara tentang ketakutan dan faktanya ada ketakutan tentang apa yang akan dikeluarkan oleh mulut. Artinya tidak ada penjaga di pintu bibir telah menyebabkan kehancuran moral dan keamanan. Kita mendengar kata-kata dari orang yang sulit diatur dalam transportasi atau dimanapun kita pergi. Ketika seorang pasien pergi ke dokter, dokter biasanya mulai memeriksa dia dengan bertanya untuk mengeluarkan Lidahnya. lidah. Jika dia menemukan jamur atau warna, ia akan memberitahu pasien bahwa ada penyakit. Atau bahkan bau yang tidak Tepat enak. sekali, digunakan untuk menyatakan kesehatan fisik. Kita bisa tahu apa yang ada dalam diri seseorang ketika kita mendengar apakah perkataan mereka kudus ataupun kasar. Itulah mengapa. mengapa Paulus menyarankan kita sebagai orang percaya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana Benar. perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah jeda rehat. Lidah mungkin menjadi alasan utama atas persentase kerusakan yang utama. Tanggung jawab dari lidah bahkan lebih besar dari anggota tubuh yang lain. Karena alasan ini, kita harus menyadari kata-kata kita dan memperhatikan tentang apa yang kita katakan. Bahkan sebelum mengatakan apapun, kita bisa menyebabkan sakit hati kepada diri sendiri dan orang lain karena kesalahan perkataan kita. Daripada menggunakan organ kecil untuk menyakiti orang lain, kita harus menggunakannya untuk hal baik, untuk mendidik diri sendiri, dan juga mendidik orang lain dalam kasih yang telah Tuhan bagikan bagi kita. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku.